Oke bro, balik lagi bersama gua Garasi Aiki Motor. Oke, kita kedatangan lagi nih Yamaha Aerox New yang Bang Adi dari Cikeas. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama gua, udah ngopi segala macam. Kopinya mah gelasnya mah udah gua simpen, cuma buat yang gua. Eh, jadi intinya kayak gini, ini motor udah 2 bulan mangkrak. Udah sebulan yang lalu konsultasi sama gua. Trouble intinya apa? Jadi ini motor setiap starter sikring putus dan mati-mati segala macam ngempos katanya. Ini motor udah dibawa ke bengkel, 3 bengkel. Ke bengkel yang satu katanya ngurut kabel masih bermasalah. Bengkel yang dua katanya ganti spool rakitan panjang. Baru sebulan katanya udah mati. Beli dari orang Kemang katanya spool OP. Aduh men, seenggaknya kasihnya yang berkualitas lah. Terus yang ketiga katanya RSGCU nya udah diservis di orang Jakarta Timur di Kampung Makassar apa ya, tadi gue udah baca cetannya, gue liatin diliatin sama dia kondisi SGCU nya ketika pas masih diservis. Ini SGCU belum pernah dibongkar, ini cuma dikasih tanda doang, masih utuh bro, belum diapa-apain ini mah, tapi katanya udah diservis, otomatis keluar duit dong. Yang jujur bang kalau ngerjain, jangan sampai bilangnya servis tapi ternyata enggak, padahal permasalahan misalkan bukan di SGCU. Aduh. Oke, jadi poin intinya itu, ini motor trouble, gak mau hidup segala macam. Akhirnya udah capek dia, motornya dibawa kemari, minta untuk dibenerin. Jadi intinya sekarang ini motor mau repair kabel bodi dulu, karena soalnya katanya sikring 30 ampere aja sampai meleleh. Rumahnya ya, rumah sikringnya sampai meleleh. Repair kabel bodi udah ketemu penyakitnya segala macam, udah oke semua. Baru ngetes SGCU nih. Ini SGCU nya masih oke atau enggak. Baru nanti ketahuan tuh, kalau masih oke ya tinggal pasang, kalau misalkan ini emang error ya mau gak mau gue servis gitu, ganti baru mah lumayan kan. Oke, paling gitu untuk analisa lebih jauhnya, perkembangan lebih jauhnya nanti gua konfirmasi lagi. Oke, halo bang, lapor nih untuk kondisi body lu udah gua bongkar ya. Ini tinggal mau nyopotin kabel body yang pasti ini ya lumayan nih. Aduh, nih rumah sikringnya udah gosong, butuh ganti. Yang baru ketahuan itu sih tinggal nanti black semuanya, baru gua urut satu-satu yang enggak normalnya yang mana, yang rusaknya yang mana, segala macam itu. Ini untuk kondisi spool rakitannya ya, ntar gua cek ulang lagi spoolnya, tinggal bongkar magnetnya, berarti ntar nanti perkembangan lebih jauhnya gua konfirmasi lagi ya. Halo bos, lapor ini, sorry untuk body motor lu udah gua bongkar ya. Ini mau tinggal nyopotin kabel bodinya nih. Yang pasti yang baru ketahuan ini nih, buat soket buat rumah sikringnya udah gosong. Yang baru ketahuan, nanti tinggal gua black semuanya, cari yang rusaknya yang mana, yang putusnya yang mana, segala macam baru. Jadi intinya ini tinggal repair dulu kabel body, urat-uratnya udah benar, baru tinggal ngetes ini nih SGCU yang katanya udah diservis tapi belum diapa-apain. Syailah, ada baik kang bengkel itu. Kalau misalkan ini bagus ya tinggal pasang, kalau misalkan ini error ya tinggal di repair gitu. Oke, paling kayak gitu, nanti perkembangan lebih jauhnya gua konfirmasi lagi ya. Oke, sekian. Ini untuk kabel body lo tadi udah gua kelet ya, ini belum rapi, gue cuma pengen mastiin dulu analisa gue udah pada bener belum, udah pada nyambung belumnya. Oke, sekarang panel point gue tinggal ngetes SGCU punya lu nih, yang lu ya tuh, yang katanya udah diservis tapi belum diapa-apain ya. Kalau ini punya gue, ini yang punya gue. Oke, sekarang gue tes dulu pakai punya lu. Oke, nih gue colokin. Liatin speedometernya cet. Nih, yang lu ada engine check ya tuh. Sekarang gua coba starter, perhatiin ke bagian magnet cet. Oh, ya ketika pas mau starter cuma ya geleng-geleng doang, lemah syahwat lah.
Ini schedule punya lu, oke? Sekarang gua coba pakai punya gua. Nah, ini punya gua. Perhatiin cat ke bagian speedometer. Yang gua aman, gak ada engine check. Perhatiin ke bagian magnet. Kalau yang gua langsung talk ya, langsung hidup. Oke bro, jadi fix permasalahan di motor lu bukan cuma kabel bodi doang ya, tapi SGCU-nya juga gitu. Nih, ini SGCU yang lu yang katanya udah diservis, oke? Tapi nyatanya udah bermasalah lagi, oke? Repair kabel bodi yang udah ketahuan, repair SGCU yang ketahuan, nanti perkembangan lebih jauhnya gua konfirmasi lagi. Oke, sekian. Thank you. Oke bro, ini untuk kabel bodi lu tadi udah gua kelet ya. Ini belum rapi, gua cuma pengen mastiin dulu analisa gua udah pada bener belum, udah pada nyambung belumnya. Oke. Sekarang panel point gua tinggal ngetes SGCU punya lu. Nih, ini yang lu ya. Tuh, yang katanya udah diservis tapi belum diapa-apain ya. Kalau ini punya gua, ini yang punya gua. Oke. Sekarang gua tes dulu pakai punya lu, oke? Nih, gua colokin. Liatin speedometernya nih, Cet. Nih, yang lu ada engine check ya. Tuh. Sekarang gua coba starter. Perhatiin ke bagian magnet, Cet. Oh, ya, ketika pas mau starter cuma ya geleng-geleng doang, lemah syahwat lah. Tuh. Tuh. Ini schedule punya lu, oke? Sekarang gua coba pakai punya gua. Nah, ini punya gua. Perhatiin cat ke bagian speedometer. Yang gua aman, gak ada engine check. Perhatiin ke bagian magnet. Kalau yang gua langsung talk ya, langsung hidup. Oke bro, jadi fix permasalahan di motor lu bukan cuma kabel bodi doang ya, tapi SGCU-nya juga gitu. Nih, ini SGCU yang lu yang katanya udah diservis, oke? Tapi nyatanya udah bermasalah lagi, oke? Repair kabel bodi yang udah ketahuan, repair SGCU yang ketahuan, nanti perkembangan lebih jauhnya gua konfirmasi lagi. Oke, sekian. Thank you. Oke bro, ini untuk yang lu nih. Tuh masih kering, udah gua ganti nih ya. Tuh, masih keringnya. Meleleh cok, ini ganti nih. Oh, ini tinggal nyambung kabel doang soalnya ada beberapa sekun yang nggak bisa diambil, udah parah banget, makanya gua ganti sekunnya pakai yang ini dibiarin gitu. Nih soket eco yang lu udah kagak ada jepitannya tuh, udah patah kan? Nih, yang baru nih masih ada. Nih, gue lagi proses lagi mindahin dari tadi.
Oke bro, ini untuk soket SGC Ulu udah gua ganti ya. Nih, tuh, yang baru, yang lamanya mana sih tadi? Lupa naruh gua. Nah ini nih. Nah, ini soket lama lu ya, tuh. Perbedaannya Mail. Tuh. Ini ada penguncinya, yang lu kagak. Jadi ini rawan lepas, nyambung kagak nih. Nih, dah. Ini kagak pakai buang ah. Mana tuh? Nih, ini ganti nih. Ini tergosong. Tuh. Ya, ini masih oke nih. Oke. Dah, buang juga. Sekarang tinggal pasang-pasang ini spring ini. Terus spring 30 ampernya mana dia? Perasaan yang dia bukan pakai yang 30 dah. Lupa gue belum beli ya. Sang 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 pasang dan pasang. Oke, sekarang gue tinggal ganti relay starternya. Udah beli baru nih. Tadi mana cat? Itunya cat. Oke, nih relay starter yang lu yang baru, ini yang lama. Oke, tuh. Hap harap hap to the hap hap blong blong. Oh. Artinya? Tuh. Kayak ori. Oke, sekarang kita tinggal tes pasang SGCO. Tolong ambilin SGCO-nya, Cak. BBP? Oke, BBP betul. Set. Alah, enak sepertinya si perawan, Cok. Aduh, anjir. Bukanya juga berasa bagaimana gitu. Berdarah gak? Nih, dengerin nih. Ah, kagak nyetrek, Pas ngebuka sih biasanya nyetrek. Rangu-rangu gitu. Nah, oke. Yang kita liatin. Oh. Oke. Ini karena sebelumnya belum di reset mah gua. Lupa gua cangklong busi belum dipasang. Ngapa kagak hidup kata gua. Kemarin cangklongnya gimana Cet? Di wadah itu. Di wadah baut-baut. Kirainnya skece ubo yang error kagak mau hidup. Ternyata si loncat cangklong busi kagak dipasang, bagaimana ini? Lupa kagak. Oke, perhatikan. 1, 2, 3. RPM-nya kegedean dia. Nah, harusnya segini. Oke. Ini masih ada engine check ya. Tuh.
Tolong ngambilin scan OBD cet yang biru. Nih, coba kita baca dulu apakah kerusakannya apa. Kalau bisa dihapus berarti normal. Kontakin. Oke. Buka HP. Oke. Jangan lihat-lihat. Gak apa-apa dah, liatin dah. Biar pada tahu dah. Oh, udah connect belum? Ah, udah Caution, connect nih. icy conditions. Oh, connection gitu. Nah, baru sih udah hilang nih. Udah normal ya. Nih. Ini kan tadi yang permasalahan sensor suhu. Sekarang gua agak berani dulu ngecek sensor suhu. Kenapa? Pas posisi motor hidup gitu ya. Soalnya radiatornya belum terpasang. Yang pasti ini kerusakan udah normal, udah hilang. Nanti final check baru gua tes lagi semuanya. Oke, kita rapiin dulu bodinya baru tes rate. Dulu ini bro ya, untuk sistem pengisian kilo nih di motor 14, oke. Tuh, dari awal nih tuh. Normal di 14 volt ya. Kenapa engine check ini nyala? Ini gara-gara RPM atau langsam yang lu kekecilan tadi sama kegedean. Ini gua coba set di ukuran standar dulu ya. Untuk standar RPM atau langsam motor ini 1500 sampai 1700, oke. Tuh. Ini di 1600-an. Tengah-tengah lah. Jadi kalau ini kekecilan atau kegedean, engine check pasti bakal nyala. Kalau di motor yang OBD 1 mah kayak Aerocold pasti bakal muncul kode 37 gitu. Ini udah gua set standar, sekarang gua tinggal reset. Tuh. Tinggal reset. Oh, hilang. Oke. Ini untuk radiator nih yang lu udah gua isi, udah gua bleeding, tinggal fokus di test rate sama ngerapin ini, tinggal naruh nih rumah sikring udah. Nih untuk kondisi kabel body yang di repair nih, gak gua cuma kasih isolasi doang ya, tapi gua kasih pelindung. Mau lu pukul-pukul juga kuat bergesekan juga gak bakal langsung ke kabel, tapi ada pelindung dulu. Oke. Tuh. Kabel body down, SGCU down, yang lainnya down. Paling gua tinggal pasang ini dulu nih 4 perintilan bawaan lu. Bye ini piringan cakram, hand grip. Oke bro, ini untuk motor lo SGCU udah ya. Tegangan 12,6. Piringan cakram, kampas rem udah gua ganti. Sistem pengisian normal 14 volt, oke. Kabel body dan relay dan semuanya udah oke kepasang. Gua tinggal fokus di test rate nya doang. Oke. Cat test rate. Oke. Logo Pekansari. Beli es buah. Sari. Sebuah bukan es buah. Pom nih, kan Pekansari pom. Oh. Belok kiri. Putaran balik yang kedua, lu muter balik. Ntar ada sebelah kiri, abis muter balik nih, mau arah balik. Ada sebelah kiri tukang jus, sebuah segala macam, nyatu sama tukang gorengan. Sebuah 2. Hah?
Dua. Ini yang lo kalau engine check muncul cuma gara-gara RPM atau langsam. Kenapa? Yang lo kan udah manual nih. Kalau gua set lagi pas masih dingin, gua set di normal misalkan 1600-an. Ntar dia kalau udah di bawah jalan udah panas, berubah nih, suka naik sendiri lebih dari 1700. Muncul engine check. Gua set misalkan biar panasnya normal, lagi pas dingin kurang dari 1500, sampai tegangan gak mau sampai 14 volt. Makanya ini gua ngambil tengah-tengahnya aja dah. Pokoknya buat PR-nya buat lu, kalau misalkan ini engine check segala macem lu atur sendiri dah buat RPM-nya. GC manualnya gitu. Oke. Yuk, jalan ya. Jangan ditabrak-tabrakin.